pagi dan selamat datang kembali di channel saya, ya, channel yang memberi inspirasi dan pelajaran edukasi tentang akuntansi dan tentu saja tentang dunia bisnis, ya. Nah, ya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa istilah penting, ya, istilah-istilah penting pada akuntansi, ya. Nah, khususnya karena akuntansi adalah sebagai bahasa bisnis, ya, adik sekalian. Jadi akuntansi adalah sebagai bahasa bisnis, ya. Jadi the language of business, ya. Oke. Nah, khususnya pada hari ini saya akan jelaskan tentang akun-akun pada harta lancar atau akun-akun pada aset atau aktiva lancar dan juga definisinya, ya. Okay, yeah, so welcome back to my Tom Price channel. So today we are going to learn all of the names of the current assets account and also the definition. Yeah. Okay. So please get started, and we are going to start now. Ya. Nah, hal-hal ya. Jadi current asset atau harta lancar adalah kelompok-kelompok harta yang normalnya bisa diubah kembali menjadi uang tunai dalam tempo kurang dari 12 bulan. Ya, atau paling tidak demikianlah, ya, kurang lebihnya, ya. Jadi yang masuk pada kelompok harta lancar di dalam kelompok ini adalah jenis-jenis harta yang normalnya bisa diubah kembali menjadi uang tunai dalam tempo kurang dari 12 bulan, ya. Oke, ya. Nah, misalnya apa? Misalnya ya tentu saja kas itu sendiri, kemudian jenis-jenis piutang, jenis-jenis surat berharga, supplies, persediaan, dan juga ya pembayaran di depan, ya. Nah, itu memang agak sedikit nggak masuk akal, ya, tapi ya memang itu yang terjadi, ya, seperti itu, ya, dalam prakteknya, ya. Oke, ya, so current asset, what is the definition of current asset? So current asset is the assets, ya. Current assets contains the component of assets which can be sold or which can be turned or which can be converted back to money in less than 12 months, ya, under a normal condition. Ya, so for example, receivable and inventory, marketable securities and supplies can be converted into money, ya, under 12 months. So that's why they are classified into current assets, ya, or short-term asset, ya. Oke, ya, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya, ya. Nah, ya, jadi akun dari aktiva lancar yang paling pertama atau yang paling liquid adalah yang namanya itu kas, ya. Jadi kas ini adalah nama akun, ya. Namun kas ini biasanya dalam perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu kas kecil dan kas di bank. Ya, kas kecil adalah kas yang ada di perusahaan, sedangkan kas di bank adalah kas yang ada di bank perusahaan. Ya, seperti itu. Ya, so the first or the most liquid account is cash. Ya, and usually cash is divided into two sections: cash in the company, which is called petty cash, and cash in the bank, which is called cash in bank. Yeah. Okay. So after this, we are going to learn each of them. Yeah. Let's go. Ya. Kemudian akun kas di bank. Ya. Nah, apa itu akun kas di bank? Adalah uang tunai perusahaan yang tersimpan di bank. Ya, bisa dalam bentuk uang tunai lancar atau current account, bisa dalam bentuk time deposit account. Ya. Nah, mungkin perlu diperinci pada laporan keuangannya, apakah bentuknya current account atau time deposit account, ya. Bisa tulis di kolom komentar jika pendapat saya ada melencengnya, ya, gitu. Ya, so cash in bank is the total amount of money, ya, belong to the company, but it is stored in the bank, ya. It can be in the form of current deposit, it can be in the form of the current account,
ya, normally in the current account or maybe in the time deposit account, ya. Okay. Okay, and then after this we are going to discuss about cash in the company, or which is called the petty cash, ya, atau yang namanya adalah akun kas kecil, ya. Jadi akun kas kecil atau petty cash account ini adalah sejumlah uang yang disimpan dalam perusahaan, dalam kantor perusahaan, ya, jumlahnya relatif kecil dan untuk keperluan sehari-hari, ya, operasional perusahaan, ya. Nah, itu adalah namanya adalah kas kecil, ya, seperti itu. Nah, so petty cash is a small amount, relatively small amount of money or funds which is stored in the company office, ya, for daily expenditure, ya. Okay. So it doesn't make any sense for the daily expenditure in the relatively amount of money we use check, ya. Ya, jadi kas kecil ini mungkin sekarang jumlahnya bisa jauh lebih rendah, ya, karena dengan semakin majunya uang digital, ya, dan pembayaran digital. So petty cash could be time by time the amount is smaller and smaller, ya, because more and more people use digital money or plastic money or transfer, ya. Okay, so we do not have to bring paper money in our wallet, yeah. So so the usage of the paper money is less and less, yeah. Okay, day by day, yeah, because money will become more and more digital, yeah. So maybe the amount of petty cash in the company is also smaller and smaller, yeah. So please write down in the comment if I'm not very accurate in this, ya. Oke, kemudian bagian yang berikutnya masih pada bagian uang tunai atau kas berkenaan dengan surat berharga, ya, guys, ya. Ya, jadi berkenaan dengan surat berharga atau marketable securities, ya. Nah, apa yang dinamakan marketable securities? Jadi marketable securities itu adalah bonds atau stocks, obligasi atau saham yang sifatnya itu mudah diperjualbelikan, ya, yang namanya aja marketable. Berarti kemampuan jual belinya itu cukup singkat, ya, nggak sampai tahunan, ya, bahkan cukup bulanan, bahkan sekarang bisa jadi mingguan atau mungkin harian, ya, bisa diperjualbelikan, ya, lepas dari harganya berapa, ya. Nah, jadi akun surat berharga itu kita buka apabila perusahaannya teman-teman itu beli surat berharga, ya, beli atau jual surat berharga, ya. Jadi surat berharga di sini misalnya adalah saham atau obligasi. Ya, jadi saham atau obligasi adalah contoh dari surat berharga, ya. Nah, belinya di mana, Pak? Ya, tentu saja di pasar keuangan atau pasar surat berharga, ya, ke pasar modal atau pasar obligasi. Kenapa perusahaan beli ini? Ya, mungkin perusahaan ada kelebihan kas, dan yang kedua adalah adanya kesempatan yang bagus di dalam di dalam saham atau stocks tertentu, ya, kemungkinan seperti begitu, ya. Bisa dalam bentuk yang lain, misalnya emas, ya, seperti itu. So marketable securities are assets that can also be liquidated to cash quickly, relatively quickly, ya. For example, like stocks that can be bought and sold in the public stock exchange, or maybe bond that can be bought and sold in the public bond exchange, ya. So this is a short investment of the company while the company has excess cash, yeah, and maybe the management of the company see that there is a potential good opportunity to buy a certain stock, ya. Oke, ya, kita udah selesai pada bagian kas atau dana tadi, ya, yaitu berarti kas kecil, kas di bank, kemudian juga marketable securities, ya. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu pada bagian piutang dagang, ya, atau piutang, ya.
Nah, jadi bentuk piutang yang pertama adalah account receivable. Ya, jadi account receivable adalah bentuk piutang yang pertama, artinya piutang yang jangka waktunya paling pendek. Ya, jadi apabila teman-teman sekalian punya pelanggan, mana pelanggannya ketika beli atau teman-teman jual jasa ke mereka, itu nggak langsung bayar. Ya, jadi kalau teman-teman melaksanakan jasanya udah selesai, tapi yang sana nggak langsung bayar, atau teman-teman udah kirim barang, tapi yang sana nggak langsung bayar, ya akan dibayar berapa hari atau berapa minggu kemudian, ya. Nah, itu teman-teman masukkan nilainya dalam akun yang namanya piutang dagang atau account receivable atau AR ini, ya. Jadi account receivable itu nilainya adalah nilai hak teman-teman untuk menagih pada pihak lain, pihak ketiga. Dan kewajiban pihak ketiga untuk melunasi dalam tempo ya harian atau mingguan ya, tapi jangan sampai lebih dari 1 bulan ya kalau bisa ya. Nah, oke ya, jadi account receivable is the balance of money due to a firm for goods or service delivered to him or her, but we haven't got money yet. Ya, oke ya, so that is we put the value in the account receivable account ya. Oke, kemudian bentuk akun piutang yang lain adalah akun piutang wesel atau di sini namanya wesel tagih atau note receivable. Ya, jadi bedanya apa dengan akun piutang dagang? Nah, ini tempatkan di sini apabila teman-teman merasa piutang tersebut jumlahnya relatif lebih besar dan waktunya relatif lebih lama. Ya, jadi saya ulangi ya. Jadi piutang wesel ini kita butuhkan ya atau masuk nilainya ke sini jika teman-teman merasa ketika memberi hutangan ke orang lain itu jumlahnya relatif besar dan waktunya relatif lama. Nah, kalau jumlahnya relatif besar dan lama, maka mungkin perlu dibebankan bunga atau mungkin perlu dibebankan bunga jika tidak tertagih pada tanggal tertentu seperti itu. Ya, jadi oleh karenanya piutang wesel ini disertai juga dengan bukti atau dokumen yang formal atau hard copy yang formal, gitu ya. Jadi nggak bisa cuman ya begitu aja nggak bisa ya. Jadi karena itu tadi alasan itu tadi ya. Jadi harus ada perjanjiannya yang berisi jumlah yang terutang, kapan mau bayar, dan jika sampai melebihi itu maka ada bunganya, ya gitu ya. Jadi ini ya, so notes receivable represent claim. Ya, claim in the formal instruments ya. Oke ya, formal instruments ya. So this is like a promissory note ya. So note receivable is like a promissory note ya. Oke ya. So and it could be the time of the payment could be more than 1 month ya, more than 30 days ya. And it could be interest ya for the people that haven't paid the money ya gitu ya. Oke ya. Jadi ini ya. Jadi kita udah bahas ya piutang dagang, piutang wesel, dan berikutnya kita masuk pada piutang yang lain ya. Piutang yang lain-lain itu misalnya apa? Piutang bunga. Nah, ya. Nah, apakah cuma ini aja? Ya, tentu saja tidak ya. Piutang ada macam-macam ya. Ada piutang pajak juga ya. Tapi konsepnya seperti begitu ya. Nah, oke ya. Nah, mungkin dalam video saya yang next nanti akan saya lengkapi lebih banyak lagi ya. Nah, apa itu piutang bunga atau interest receivable? Jadi adalah hak perusahaan atas bunga, tapi pihak ketiga ini belum waktunya bayar. Ya, jadi bunganya udah berjalan, hak kita udah berjalan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, tapi yang pihak ketiganya belum bayar. Nah, belum ngasih kita duitnya. Nah, maka masih masuk pada akun yang namanya piutang bunga atau interest receivable. Ya, jadi piutang bunga adalah hak bunga yang menjadi hak perusahaan ya karena berjalannya waktu ya guys ya. Jadi ingat di sini karena berjalannya waktu, tapi belum dibayar oleh debitur. Ya, misalnya apa? Misalnya debitur itu pinjam duit ke kita. Ya, atau misalnya ada rekan perusahaan atau anak perusahaan atau apapun lah kita harus catat ya kalau ada pinjam duit ya kita memberikan hutangan jadi makanya bunga berjalan seperti itu. Atau bisa juga karena barang atau jasa yang sudah kita berikan ke dia belum dibayar dan
pada tanggal tertentu bunga berjalan. Nah, itu. Jadi seperti gitu. Makanya itu kena mana kita berhak membuat namanya akun piutang bunga, ya seperti gitu, ya. Bisa juga karena perusahaan investasi, ya investasi ke mungkin atau manapun lah, bisa saham, obligasi atau apapun ya. Nah, maka di situ ada bunga yang berjalan karena kita menanamkan uang di situ. Ya, itu perlu kita catat ya sebagai piutang bunga apabila jumlahnya belum kita terima. Ya, jadi masih masuk pada akun sementara yaitu piutang bunga ya atau interest receivable. Jadi hak perusahaan tapi belum dibayar oleh debitur. Ya, so interest receivable refers to the interest that has been earned ya by investment, loans, or maybe overdue invoices, and we haven't got the money yet. Ya, gitu. Oke ya, jadi ini piutang bunga adalah bagian terakhir dari contoh saya di sini ya tentang kas ya, yaitu kas kecil, kas di bank, kemudian marketable securities sama piutang bunga. Nah, berikutnya kita akan bahas bagian kedua dari